imani. Sandaran tawakal dan takdir ini hubungannya erat sekali para pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Kalau kita mengimani, dari awal Abah sudah katakan tawakal ini adalah implikasi dari iman. Maka dari iman kepada takdir, ini imbasnya akan percaya bahwa semua kekuatan ini ada yang mengatur. Ketika kekuatan ada yang mengatur, ketentuan ada yang mengatur, kekuatan juga ada yang menguasai di muka bumi ini, kita tidak akan terlepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya kita tidak menitik beratkan sepenuhnya tentang percaya diri, terlalu pede kata anak sekarang. Para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, Al-Imam Athaillah menyebutkan bahwa berkurangnya roja, berkurangnya pengharapan kepada Allah karena terlalu mentitik beratkan kepada amaliyah-amaliyah kita sebagai manusia. Dari kecil kita besarkan anak. Ternyata setelah besar, dia meninggal. Ibu bapaknya, kalau tidak pasrah kepada Allah, dia akan merasa runtuh hatinya, sedih, galau, dan lain-lain sebagainya. Pengusaha, dari mulai merintis sampai mempunyai perusahaan yang besar, lalu dihempas gelombang ekonomi, dia bangkrut, dia jatuh. Kalau terlalu menitik beratkan kepada amaliyah-amaliyah dia dan tidak melibatkan dan tidak menyadari ada iman tentang takdir, maka dia tidak akan bertawakal. Setelah tidak tawakal, tidak pasrah kepada Allah, lalu dia tidak akan merasa nyaman. Sebagaimana kita mempunyai permasalahan di persidangan, ada ahlinya, ada pengacara, sementara kita tidak menguasai hukumnya, kita ada yang mendampingi, alangkah tenangnya batin kita, alangkah nikmatnya kita bisa tidur, kita bisa makan, karena permasalahan kita sudah ada yang menangani. Namun demikian, 3 faktor tadi, ini tergantung klasifikasi manusianya. Latar belakangnya mempengaruhi, pengalamannya mempengaruhi, termasuk pengalaman batiniah dan ruhaniyah. Dalam kitab Syarah Hikam pula, Al-Imam Athaillah membagi 2 jenis kategori manusia. Satu, ada orang yang makomnya mutajarridin. Yang kedua, ada makomnya muktasibin. Mutajarridin adalah orang-orang yang kerjanya tidak seperti orang-orang yang bekerja pada umumnya. Dia hanya berdoa, dia diam, dia tidak berlaku apa-apa. Kenapa? Berpahaman ad-du'a huwal ibadah. Satu. Keduanya ad-du'a min jumlatil kasbi. 2 itu sebagian daripada ikhtiar. Maka kelompok ini adalah disebut mutajarridin. Ada orang yang juga pengetahuannya, pengalamannya, ilmunya masuk ke golongan muktasibin. Dia tidak diam, dia berupaya, dia berusaha, karena makan dan minum dia harus keluar dari rumah. Itu adalah golongan muktasibin. Kedua golongan muktasibin dan mutajarridin ini bisa sampai kepada Allah asal dengan tawakal kepada Allah. Dan tidak mesti golongan mutajarridin memaksakan muktasibin masuk kepada golongan muktasibin. Dan begitu pula orang-orang yang tergolong muktasibin tidaklah baik kepada golongan-golongan masuk kepada golongan mutajarridin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kembali kepada masalah tawakal. Jadi tawakal ini adalah satu gambaran penyerahan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam perilaku, dari berbagai macam usaha. Ketika dia berusaha, berupaya seperti Nabi Yakub tadi, dia berusaha dulu, dia berupaya dulu. Raddul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemafsadatan itu lebih diutamakan. Maka berupaya, berusaha. Semacam ekonomi pada saat ini, kita berusaha, kita berupaya. Tetapi di sisi lain kita juga jangan terlalu menitik beratkan kepada usaha. Kenapa? Usaha sudah sungguh-sungguh tapi masih gagal.
Kita menyekolahkan anak tinggi-tinggi ternyata gagal. Rumah tangga dari nol ternyata lama-lama gagal. Maka dari itu pentingnya bertawakal kepada Allah agar semua usaha yang kita upayakan, kita usahakan tidak terlalu berdampak drastis dalam mempengaruhi kehidupan kita, sehingga kehidupan kita terus berlangsung dengan tenang menghadapi segala kehidupan, segala keadaan, segala medan, baik COVID, penyakit yang Allah kirimkan kepada Indonesia pada umumnya, seluruh dunia. Kita umat Islam harus berupaya, berusaha, tetapi berusaha dan upaya itu bukan salah satunya, tapi ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sawabikul himam la tahriku aswarul aqdar. Cepatnya kuda berlari takkan mampu menembus bintang gemintang. Kuatnya usaha dan ikhtiar takkan mampu melewati takdir Allah. Maka dari itu, para pemirsa TV One yang berbahagia dimanapun berada, semoga dengan pertemuan kali ini Abah harapkan kita semua mendapatkan pertolongan dari Allah, dan semoga kita lebih berpasrah diri kepada Allah, namun tidak meninggalkan upaya dan ikhtiar. Semakin semangat mengokohkan batiniah kita, karena ingat, kita bukan hanya milik Allah, tapi kita punya Allah. Hadapi dunia dengan berbusung dada. Wahai dunia, aku punya Allah yang merajai sekalian alam. Di akhir kata, wa iyamsaskallahu bidurin fala kashifalahu illa huwa. Jika Allah memberikan satu madarat kepada kalian, fala kashifalahu, maka tidak ada satupun yang mampu menghilangkan illa huwa, kecuali Allah. Wa iyamsaska bi khairin, dan begitu pula ketika Allah memberikan kebaikan, fahuwa ala kulli syai'in qadir. Allah lebih mengetahui dan lebih menguasai dari segala sesuatu. Untuk itu, mari kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan upaya dan ikhtiar, baik tentang ekonomi, tentang kesehatan, tentang dunia, tentang hubungan status sosial, status keluarga. Pasrahkan kepada Allah, tidak menghilangkan upaya dan ikhtiar. Namun yakinlah Allah Subhanahu wa taala beserta kita. Akhirul kalam, semoga di akhir perjumpaan ini ada manfaat dan barokah juga hikmahnya. Insyaallah berjumpa di lain kesempatan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.